Harapan saya ini bisa ditiru oleh banyak elemen, ya, bisa ditiru oleh banyak masjid, banyak musola, banyak majelis, banyak sekolah, banyak madrasah, sehingga kita yang masih hidup. Kok aneh gitu, Bacalek Perindo Yusuf Mansur dinilai sosok cinta tanah air. Nah, saya yakin yang misalkan orang Kalimantan yang Dayak, orang Bali yang keturunan Bali, orang Aceh yang keturunan Aceh, orang Jawa yang keturunan Jawa, atau orang Sulawesi yang keturunan Sulawesi, Manado, atau apapun lah dari sana yang lahir di sana, tidak perlu dipertanyakan lagi masalah cinta tanah airnya atau nasionalismenya. Kan seperti itu ya teman-teman. Ini seolah-olah menegaskan bahwa biasanya Yusuf Mansur ini walaupun keturunan itu cinta tanah air gitu. Kan nggak perlu seperti itu gitu. Kalau misalkan memang apa karena banyak masalah gitu agar dianggap ini cinta tanah air gitu. Apa karena banyak ini biar apa ya mensucikan namanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tipi. Ya teman-teman, ngomongin Yusuf Mansur ini kan selalu bikin cerita yang kadang-kadang gimana gitu. Nah kali ini kita di momen Agustusan ini ya, Yusuf Mansur juga dimuat. Cuma yang muat ini ya lagi-lagi grup MNC ya. Ya biasalah, karena ada saham di sana gitu. Jadi Yusuf Mansur selalu dimuat. Walaupun ya saya nggak tahu sih. Karena mungkin ada kepentingannya. Oke ya pasti ada selalu kepentingan. Nah di sini teman-teman ada yang bikin saya tuh gini ya. Kok bisa ya masih apa ya orang ini dianggap gimana gitu. Nah di sini diberitakan ini di apa ya Sindo ya kan milik mereka gitu ya. Di sini diberitakan di sini Bacalek Partai Perindo. Nah di sini ada bacanya, Yusuf Mansur dinilai sosok yang cinta tanah air. Gini teman-teman ya, soal ngomong cinta tanah air ya sebenarnya ya nanti akan saya bahas sih sebenarnya. Kita bacakan dulu deh. Jakarta Bacalek Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jakarta Timur 1 Jaman Nur Hotip Mansur alias Yusuf Mansur dinilai sosok yang cinta tanah air. Menurut Yusuf Mansur diundang Yayasan Pendidikan Islam Arisalah untuk menggelar doa bersama. Oke, alhamdulillah Yusuf Mansur di sini ya. Saya akan nggak bacakan terlalu banyak. Intinya seperti itu ya, karena nanti ada videonya teman-teman. Nah, ada juga berita di sini tentang Yusuf Mansur juga. Ini di Inews, lagi-lagi di Inews ya, lagi-lagi di MNC. Ini grup mereka sih sebenarnya. Audio tausiah kebangsaan Yusuf Mansur berkumandang saat HUT ke-78 RI santri pegikan merdeka. Saya nggak tahu sih maksudnya apa ya. Jakarta ada yang unik dari Bacalek Perindo DPR RI Dapil Jakarta 1 Yusuf Mansur alias Saman, disebut terus nih dapilnya ya. Pokoknya gitulah beritanya teman-teman. Nah teman-teman biar lebih menarik ada beberapa apa ya rekaman, ada 2 rekaman tepatnya tentang acara tadi yang saya bahas itu, dan nanti saya akan apa ya memberikan apa ya semacam pendapat aja sebenarnya ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil Jakarta Timur Ustadz Ijaman Nur Hotip Mansur atau dikenal dengan nama Ustadz Yusuf Mansur memimpin doa bersama di Yayasan Pendidikan Islam Ar-Risalah Keramat Jati Jakarta Timur. Doa bersama untuk bangsa ini diikuti masyarakat dan warga yayasan demi kemaslahatan umat bangsa dan negara. Harapan saya ini bisa ditiru oleh banyak elemen, ya, bisa ditiru oleh banyak masjid, banyak musola, banyak majelis, banyak sekolah, banyak madrasah, sehingga kita yang masih hidup nyambung dengan yang udah meninggal gitu. Insya Allah ada keredoan. Buat para founding fathers kita, buat semua yang pernah memimpin negeri ini, bangsa ini dari mulai zaman kerajaannya sampai kemudian zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, benar-benar kita niatin buat arwah semuanya itu agar pada disenangkan oleh Allah di alam kuburnya, di alam barzaknya, dan mendapatkan banyak kebaikan dari negeri tercinta Indonesia dan tidak mengalir keburukan kepada mereka dari keburukan yang terjadi di Indonesia.
kita baca suratul Fatihah dulu, habis itu langsung baca surat Yasin. Kita minta kepada Allah agar pahalanya nyampe kepada mereka semua dan menjadi tambahan ampunan dan maaf dari Allah, tambahan kenikmatan di alam kubur, dan nanti dibangkitkan sebagai muslimah, mukmin mukminah, dan kemudian selamat nanti di alam akhirat, di padang mahsyar, di hari berbangkit dan di hari hisab. Dan tentu saja juga buat apa dan siapa yang ada di negeri Indonesia tercinta, dari yang dulu, sekarang, hingga yang akan datangnya hingga akhir zaman nanti. Buat seluruh yang memimpin negeri Indonesia sebelum dan pasca kemerdekaan, dari yang pertama sampai yang sekarang hingga yang nanti penggantinya, seterusnya hingga akhir zaman. Buat masyarakatnya juga sepanjang zaman. Juga kita niatkan sebagai wasilah doa agar Indonesia terbebas dari hutang yang tidak terbayar, terbebas dari perselisihan, terbebas dari peperangan, dari perang saudara, terbebas dari perang antar negara, terbebas dari kemiskinan, kebodohan, menjelma menjadi negara superpower, negara membuat Indonesia sekali lagi bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas dari penjajahan, baik dari bangsa lain maupun bangsa sendiri, baik dari negara lain maupun dari dalam negeri sendiri. Terbebas juga dari kelaparan, terbebas dari jeratan utang. Kalau ada utang biar kebayar, termasuk juga utang-utang setiap individunya di negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolongin kita semua. Amin. Juga buat semua masyarakat Indonesia yang lagi pada susah biar pada senang, yang sedih biar pada gembira, yang sulit dia dikasih banyak kemudahan, yang berat dikasih banyak keringanan, punya aja jalan keluar, punya aja solusi, punya aja jawaban. Insya Allah banyak duitnya, banyak uangnya, banyak rezekinya, barokah hidupnya. Nggak ada yang nggak menikah, semuanya menikah. Nggak ada yang nggak punya anak, semuanya punya anak. Nggak ada yang nggak haji, semuanya haji. Nggak ada yang umroh, semuanya umroh. Nggak ada yang nggak punya rumah, semuanya punya rumah. Nggak ada yang nggak punya kerjaan, nggak ada yang nggak punya usaha, semuanya punya kerjaan dan usaha. Nggak ada yang nggak punya kegiatan, semuanya punya kegiatan. Nggak ada yang nggak manfaat hidupnya, semuanya manfaat. Buat yang lebih pada sekolah, kuliah, ngajar, belajar, kerja, apa segala macam, dagang, berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita buka surat Yasin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga buat semua doa ya, biar dikabul. Amin. Tapi dengan niat yang paling utama, kita baca surat Yasin untuk arwah para pejuang, para pahlawan ya, yang dulu merebut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang penuh dengan kesakitan, kepedihan, penderitaan, penindasan, berujung pada kematian juga. Kita niatkan buat mereka semua, sambil tetap kita berdoa keberkahan surat Yasin buat kita juga. Amin. Keluarga inti, keluarga dekat, keluarga besar kita, orang tua. Oke, itu videonya teman-teman. Nah, saya nggak mau bahas tentang bagaimana seseorang itu ya mau mendoakan mau gimana ya, terserah dia. Cuma memang yang paling menarik di sini, Yusuf Mansur itu berbeda kayaknya dibanding dengan orang yang termasuk penting di MNC. Karena gini, di dapil yang sama Jakarta Timur itu ada Aiman Wicaksono. Aiman Wicaksono itu lebih tepatnya itu kan host itu di acara Aiman, Inus Aimannya itu loh. Dan itu orang penting di medianya. Tapi dia kerja, dalam tanda kutip ya, bekerja kepada salah satu sub usaha dari MNC gitulah. Berbeda dengan Yusuf Mansur, yang mana Yusuf Mansur ini punya cuan di sana gitu. Jadi dia itu berinvestasi di MNC Capital kalau nggak salah, teman-teman bisa cek lah intinya. Jadi ada perilaku yang berbeda ketika orang-orang ini misalkan, atau
Saya nggak tahu sih tepatnya seperti apa. Aiman Wicaksono itu saya mungkin orang-orang mungkin kenal ya dengan Aiman Wicaksono itu sebagai orang lapangan, tapi juga orang kantor, sebagai host juga kadang-kadang, tapi dia juga sebagai kontributor juga. Jadi dia cukup dikenal oleh masyarakat umum di Jakarta gitu ya. Apalagi orang-orang yang kritis yang sering lihat media. Cuma di kalangan bawah ya mungkin enggak ya. Tapi yang jelas orang-orang yang berpendidikan itu banyak yang tahu tentang Aiman Wicaksono. Nah, ini adalah persaingan yang sangat ketat antara Aiman dengan Yusuf Mansur itu sendiri. Nah, yang jadi anehnya itu Aiman sendiri yang memang bekerja di sana itu kayaknya nggak dimuat deh di Inusnya itu sendiri atau di itu ya. Saya jarang lihat Aiman itu dimuat di sana masalahnya. Tapi ya nggak tahu lah. Intinya Yusuf Mansur itu dimuat. Apakah Yusuf Mansur itu bilang kepada medianya ini muat saya gitu atau gimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas Yusuf Mansur itu sering ngundang wartawan gitu. Ya mungkin kayak gitu ya mungkin ya perbedaannya. Tapi ya nggak tahu lah intinya. Intinya ada perbedaan menurut saya kayak gitu. Tapi ya sudahlah. Nah, kedua yang paling penting ini teman-teman. Yusuf Mansur dianggap nasionalis. Ini kan aneh ya teman-teman ya. Kita sebagai orang Indonesia ya. Kalau perlu diketahui ya, saya sebagai orang Jawa pastinya ya. Karena saya tinggal di Jawa dan lahir di Jawa juga. Saya sebagai orang Jawa itu nggak pernah dipertanyakan masalah nasionalisme saya. Kenapa? Ya orang Jawa pasti nasionalis gitu. Orang Kalimantan ya pasti nasionalis. Mereka tinggal di Indonesia. Ini dipertanyakan nasionalisnya. Kenapa? Ini media kok aneh gitu. Bacalek Perindo Yusuf Mansur dinilai sosok cinta tanah air. Nah, saya yakin yang misalkan orang Kalimantan yang Dayak, orang Bali yang keturunan Bali, orang Aceh yang keturunan Aceh, orang Jawa yang keturunan Jawa, atau orang Sulawesi yang keturunan Sulawesi, Manado, atau apapun lah dari sana yang lahir di sana, tidak perlu dipertanyakan lagi masalah cinta tanah airnya atau nasionalismenya. Kan seperti itu ya teman-teman. Ini seolah-olah menegaskan bahwa biasanya Yusuf Mansur ini walaupun keturunan itu cinta tanah air gitu. Kan nggak perlu seperti itu gitu. Kalau misalkan memang apa karena banyak masalah gitu agar dianggap ini cinta tanah air gitu. Apa karena banyak ini biar apa ya mensucikan namanya gitu. Saya rasa orang tahu lah kalau misalkan yang lahir di Indonesia ya seharusnya tanpa dipertanyakan itu harusnya cinta tanah air, nggak seperti di media-media kan ini. Tapi kalau kecuali saya tinggal di Amerika, kalau ditanya saya ini orang Indonesia, nah itu baru bener gitu. Saya ini orang Indonesia tapi cinta Amerika, nah itu bener. Nah pertanyaannya apakah Yusuf Mansur itu memang nggak cinta tanah air sehingga harus perlu penegasan lagi atau bagaimana? Itu kan sebagai pertanyaan aja sebenarnya. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.